Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Natik Bilhaq, NIM K3318051, dan teman saya ada Anissa Nuraini Yasin, NIM K3318007. Lalu ada Lucy Rahmawati, NIM K3318041, dan Nur Hayati, NIM K3318057. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang sistem 3 komponen. Judul praktikum yang akan kami bahas adalah sistem 3 komponen. Praktikum ini bertujuan untuk menentukan kelarutan zat yang saling larut sebagian serta dapat menggambar garis binodal dan tie line pada diagram Turner. Nah, untuk praktikum ini juga ada cara kerjanya. Cara pertama adalah cara kerja pembuatan garis binodal. Yang pertama yang dilakukan adalah membuat larutan yang mengandung 20, 40, 60, dan 80% volume asam asetat dalam air. Dari tiap-tiap larutan yang dibuat tadi, dibuat sebanyak 10 mili dan volume diukur dengan kuvet. Lalu setelah itu menitrasi larutan dengan dietil ether sampai timbul kekeruhan. Setelah keruh, catat volume dietil ether yang diperlukan dan membuat garis binodal. Lakukan percobaan yang tadi, namun air diganti dengan dietil ether dan peniternya diganti dengan air. Lalu mengulangi cara seperti yang tadi. Itu untuk garis binodal. Selanjutnya adalah pembuatan tie line. Untuk pembuatan tie line, kita melakukan penambahan 40% asam asetat glasial dan 45% dietil ether dan sisanya aquades, lalu memasukkannya ke dalam corong pisah. Setelah itu menggojok sampai terbentuk dua lapisan. Setelah terbentuk dua lapisan, pisahkan lapisan atas dan lapisan bawah, lalu mengukur volume masing-masing lapisan. Menambahkan indikator PP 3 tetes pada masing-masing lapisan, lalu menitrasi dengan NaOH. Selanjutnya adalah menghitung volume NaOH yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu hasil pengamatannya. Untuk pembuatan garis binodal, yang pertama itu dietil ether sebagai titran. Untuk CH3COH 2 mili didapatkan volume dietil ether 4,8 mili, CH3COH 4 mili volume dietil ethernya 4,6 mili, CH3COH 6 mili volume dietil ethernya 21,5 mili. Lalu untuk CH3COH 8 mili itu volume dietil ethernya 129,1 mili. Lalu yang kedua yaitu H2O sebagai titran. Di sini CH3COH 2 mili didapatkan volume H2O 10,3 mili, CH3COH 4 mili itu volume H2O-nya 5 mili. Lalu untuk CH3COH 6 mili itu volume H2O-nya 7,2 mili. Selanjutnya untuk CH3COH 8 mili ini didapatkan volume H2O sebesar 25,2 mili. Lalu untuk warna awal dietil ether yaitu bening, CH3COH bening, larutan PP juga bening. Selanjutnya yaitu untuk pembuatan garis tie line. Setelah digojok, ini kan terdapat dua lapisan. Volume lapisan bawah yaitu 7,9 mili, volume lapisan atas yaitu 0,3 mili. Lalu setelah dititrasi dengan NaOH, untuk lapisan bawah didapatkan volume NaOH sebesar 159 mili. Lalu untuk lapisan atas didapatkan volume NaOH sebesar 2,4 mili. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yakni mengenai pembahasan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan yang kami peroleh, didapatkan pada C4H10O atau dietil ether sebagai titran, pada komposisi 20% diperoleh volume dietil ether 4,8 mili. Kemudian pada komposisi 40% diperoleh volume dietil ether 4,6 mili. Kemudian pada komposisi 60% diperoleh volume dietil ether 21,5 mili. Kemudian pada komposisi 80% diperoleh volume dietil ether 129,1 mili. Nah, dari hasil percobaan tersebut,
volume dietil eter yang diperlukan mengalami kenaikan dari komposisi 40% ke 60% dan juga dari 60% ke 80%. Namun, terdapat penurunan dari 20% ke 40%. Hal ini tidak sesuai dengan teori, karena menurut teori volume dietil eter itu bertambah seiring dengan bertambahnya volume CH3COOH. Dan juga volume dietil eter tersebut seharusnya mengalami kenaikan yang konstan. Nah, pada percobaan kami, volume dietil eter tidak mengalami kenaikan yang konstan, yakni pada komposisi CH3COOH 20% itu diperoleh 4,8 mili. Kemudian ia turun pada komposisi 40% menjadi 4,6 mili. Kemudian pada komposisi CH3COOH 60%, volume dietil eter naik, tapi cukup drastis dari 4,6 mili menjadi 21,5 mili. Kemudian pada komposisi CH3COOH 80% itu naik lagi secara drastis menjadi 129,1 mili. Hal ini menyebabkan percobaan kami tidak sesuai dengan teori. Reaksi yang terjadi yaitu CH3COOH aqueous ditambah NaOH aqueous menjadi CH3COONa ditambah H2O liquid. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yakni H2O sebagai titran. Pada komposisi CH3COOH 20% diperoleh volume H2O 10,3 mili. Kemudian pada komposisi 40% volume H2O 5 mili. Kemudian pada komposisi 60% diperoleh volume H2O 7,2 mili. Kemudian pada volume komposisi 80% diperoleh volume H2O 25,2 mili. Berdasarkan percobaan kami, volume H2O mengalami kenaikan dari komposisi CH3COOH 40% ke 60% dan 60% ke 80%. Namun terdapat penurunan pada komposisi CH3COOH 20% ke 40%. Hal ini tidak sesuai dengan teori. Seharusnya volume H2O bertambah seiring dengan bertambahnya volume CH3COOH. Dan juga volume H2O mengalami kenaikan yang konstan. Nah, reaksi yang terjadi pada percobaan ini yaitu CH3COOH aqueous ditambah NaOH aqueous menjadi CH3COONa aqueous ditambah H2O liquid. Sekian presentasi dari saya. Pada percobaan sistem 3 komponen, dapat dibuat dua buah diagram Turner. Diagram Turner yang pertama yaitu ketika dietil eter digunakan sebagai pelarut, dan diagram Turner yang kedua yaitu ketika H2O digunakan sebagai pelarut. Pada diagram Turner yang pertama, yaitu ketika dietil eter digunakan sebagai pelarut, terdapat 3 titik garis binodal, di mana 2 titik mengarah kepada fraksi mol dietil eter dan 1 titik mengarah kepada fraksi mol H2O. Pada diagram Turner yang kedua, terdapat 3 titik garis binodal juga. Ketiganya mengarah kepada fraksi mol dietil eter. Hal ini tidak sesuai dengan teori karena asam asetat bersifat semipolar dan seharusnya dia lebih larut di dalam H2O yang bersifat polar. Ketidaksesuaian teori ini mungkin disebabkan oleh zat yang terkontaminasi ataupun pencucian alat yang kurang bersih. Pada pembuatan T-line, percobaan ini sudah sesuai dengan teori. Lapisan atas yaitu dietil eter dan asam asetat, lapisan bawah yaitu asam asetat yang larut di dalam air. Asam asetat lebih larut di dalam air karena fraksi molnya lebih besar ketika di dalam air dibandingkan ketika di dalam dietil eter. Hal ini sudah sesuai dengan teori. Indikator PP berfungsi sebagai indikator pemberi warna pink permanen, NaOH sebagai penitrasi atau titran, lalu dietil eter dan H2O sebagai titran dan pengencer. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, sistem 3 komponen pada temperatur dan tekanan tetap memiliki derajat kebebasan paling banyak 2. Maka diagram fase sistem ini dapat digambarkan dalam fase bidang datar segitiga sama sisi atau diagram Turner. Yang kedua, garis binodal adalah garis yang menghubungkan persentase volume komponen dalam sistem 3 komponen. Yang ketiga, T-line adalah garis yang menghubungkan antar komponen zat terlarut dalam sistem 3 komponen.
Lalu yang keempat, reaksi yang terjadi yaitu CH3COOH aqueous ditambah NaOH aqueous menjadi CH3COONa aqueous plus H2O. Lalu untuk hasil percobaannya dapat dilihat di samping ini.